pengen ikut, pengen tahu, mungkin juga penasaran karena orang-orang di sekitar juga menggunakan. Itu faktor sosial. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi kita, biasanya keluarga, orang-orang, mungkin juga peran kita, satu di masyarakat, misalnya kita kok gengsi udah jadi manajer, masa ya pakainya misalnya mobilnya hanya Avanza, ganti dong Camry atau apa misalnya. Itu kan faktor sosial juga. Jadi ada faktor peran atau status di masyarakat, itu yang membuat kita kemudian mengkonsumsi barang. Sama kayak misalnya kalau bergaul di orang-orang yang menggunakan Apple misalnya, iPhone, terus kan suka ada tuh, ganti dong iPhone, gimana sih hari gini masih pakai merek Cina misalnya gitu ya. Saya soalnya ada yang begitu teman-teman saya tuh. Itu kan pressure ya secara sosial. Jadi kita jadi tergerak, termotivasi untuk mengkonsumsi barang tersebut. Itu faktor yang pertama, faktor sosial. Saya rasa ini pasti juga Bapak Ibu alamin ya. Ada faktor sosial yang mempengaruhi ketika ingin membeli, mencoba suatu produk. Kalau Oke. nyoba biasanya minjem, Bu. Nggak usah beli. Kalau nyoba beli, kalau enak baru beli ya, kalau bagus baru beli ya. Kalau makanan sih Iya. gitu ya. Iya, makanya ada faktor-faktor yang ada orang-orang mungkin ya, ada pihak-pihak dari sekeliling kita yang mempengaruhi kita untuk mengonsumsi suatu barang, faktor sosial. Nah, berikutnya ada faktor budaya nih. Nah, kalau faktor budaya itu lebih kepada nilai-nilai yang ada di masyarakat misalnya, atau norma-norma yang berlaku, atau mungkin ya ada tingkah laku yang berlaku di tempat tersebut. Ini saya kasih contoh ya. Itu dulu ada Google itu ngeluarin suatu produk. Produknya itu sepertinya seperti handphone dengan kamera. Tapi kameranya itu dipasangnya di sini, dipakai di jidat loh, kayak kalau kayak dokter mau operasi gitu. Nah, jadi dengan alat tersebut dia bisa, itu biasanya seperti untuk pakai lebih pada kameranya ya. Dulu tuh dianggap bisa menjadi bantuan buat orang-orang yang suka jalan-jalan, sehingga dia bisa sambil jalan, sambil dia moto sekelilingnya tanpa harus bolak-balik ngeluarin handphone dari tas, dari kantong baru moto. Jadi langsung ada di kepalanya dia itu. Nah itu barang ternyata di pasaran nggak laku, jatuh. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kenapa dia jatuh? Padahal kan canggih ya. Jadi kita bisa moto kayak dengan gampang, dengan simple gitu, nggak harus repot-repot. Tapi itu barang ternyata tidak laku di pasaran. Sorry ini saya tadi belum dapat info nih. Ini kita nanti tanya jawabnya belakangan atau bisa di tengah-tengah ya, Mas Hasan? Sambil jalan sambil nanya aja, Bu. Boleh gitu ya. Saya tadi di awal kan yang Miss Nadia saya nggak ikut dari awal. Gimana metodenya, apa bisa langsung nanya atau nunggu di akhir gitu? Boleh ya? Di tengah-tengah bisa kalau mau nanya gitu ya? Silakan. Oke, kalau seperti itu oke ya. Jadi Bapak Ibu juga silakan kalau ada yang mau ditanyakan, dinyalain mikrofonnya ya untuk nanya ya. Oke, saya terusin dulu. Faktor budaya. Jadi faktor budaya juga merupakan faktor yang mempengaruhi konsumen dalam berperilaku. Tadi contohnya Google, saya lupa nama device-nya Google apa ya. Itu dia gagal. Kenapa? Karena secara budaya itu nggak etis. Kalau tiba-tiba kita lagi jalan terus motoin orangnya kan kita nggak tahu kita lagi jalan ketemu sama orang lagi pakai alat tersebut, untuk kita difoto apa kita nggak tahu, itu kan privacy gitu ya. Nah jadi secara budaya waktu itu kan karena itu pertama kali diluncurkan di Amerika dan mereka kan sangat menghargai privasi ya, mereka sangat kuat dengan privasi mereka sehingga mereka anggap alat tersebut bisa violence, bisa melanggar privasi karena orang bisa sembarangan aja foto-foto tanpa izin, tanpa kita tahu, kita aware kalau kita lagi di foto misalnya. Nah itu secara budaya dianggap tidak etis, tidak sesuai dengan norma-norma, akhirnya produk tersebut gagal. Nah itu contoh ya bagaimana suatu produk ya ada juga kendala dari sisi budayanya. Oke, mungkin kalau kita contoh lain ada lagi kali ya yang berhubungan dengan budaya, produk-produk yang kita
memutuskan untuk mencoba atau bahkan nggak mencoba karena ada nilai budayanya gitu. Mungkin kita sambil dapat ide, boleh sambil disampaikan ya. Itu yang budaya. Oke, yang berikutnya faktor psikologi. Nah, faktor psikologi ini Bapak Ibu, itu faktor-faktor yang sifatnya berhubungan dengan konsep diri, tentang bagaimana kita memikirkan kita atau bagaimana kita menganggap orang lain memikirkan kita. Contoh kayak tadi yang Supreme ya. Tadi sebentar itu yang barang yang branded mahal dari Amerika yang kalau harganya tuh juta-jutaan, sampai batu bata aja dikasih merek Supreme itu laku loh Bapak Ibu. Jutaan loh. Hanya batu bata aja tulisan Supreme. Itu sampai jutaan dan berebut karena dia kan limited edition, sangat terbatas. Itu kira-kira apa coba yang kita jelaskan kalau bukan karena mungkin psikologisnya. Mungkin orang ngerasa kalau mereka bisa punya barang tersebut, itu mereka prestisnya naik. Mereka orang-orang terpilih, karena nggak semua orang punya. Mereka orang-orang yang spesial, karena kalau punya itu berarti kaya. Bu, maaf, mikrofonnya bisa dideketin ke mulut Kak, Bu? Oh iya, tadi emang sempat suaranya nggak keluar ya? Iya. Sekarang bagaimana ya? Udah. Kalau sekarang sudah oke? Gimana? Sekarang sudah oke ya? Sudah. Oke, ya udah. Kalau gitu saya teruskan lagi. Oke, psikologi tadi berhubungan dengan konsep diri. Bu, suaranya jerepet apa sih namanya? Gitu loh. Kresek-kresek mungkin. Iya, saya juga ngerasa suaranya kayak ini. Tadi Mbaknya ngomong suaranya kayak robot. Blub-blub. Ini sinyalnya mungkin ya? Iya, mau hujan. Iya, memang hujan soalnya sih, betul-betul. Gimana sih? Sekarang udah oke?